boleh lagi. tahu. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin itu kebetulan itu Hari Bela Negara. Hari Bela Negara yang ke-77 tahun. Itu kan ada fotonya aku. Iya, nah pada hari itu, hari Jumat, pada siang harinya kita laksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini. Jadi ada pelantikan. Nah pelantikan itu kebetulan karena kita hari itu rame-rame di Kemhan, sekaligus rame-rame juga itu dilaksanakan di Kemhan, yaitu di lantai 8 gedung Aula Bela Negara, itu melaksanakan pelantikan organisasi ini tadi. Mbak Aulia ikutlah pelantikan di sana. Jadi itulah yang menjadi berita kita hari ini ya. Iya, dan aku kan bilang di Kemenhan. Memang di gedung Kemenhan lantai 8 Aula Bela Negara. Jadi nggak ada yang salah dengan omongan aku rasa. Memang kan bukan di dalam Kemenhannya, bukan. Karena kan kalau Kemenhan itu sudah punya humas sendiri gitu loh. Itu sih, jadi menurut saya alangkah baiknya bahwasannya berita ini jangan dipintar-pintar kesana kemari gitu. Itu aja sih maunya. Dan nggak mudah untuk terpanggil jiwa nasionalisme Indonesia ya, pertama. Kedua, nggak mudah untuk jadi kita karena kita juga akan banyak agenda-agenda nantinya. Dan kita semua juga yang baru dilantik ini pernah mendengar bahwasannya kalau misalnya bela negara juga sering datang kalau ada kebakaran apa segala macam, itu kita semua ikut tanpa dibayar spesial pun, karena memang kita cinta Indonesia, ini Indonesia yang terbaik gitu. Itu aja sih. Tapi kalau boleh tahu, Mbak Ayu sebagai tim kreatif gitu, bagian dari tim kreatif, tugasnya apa aja sih memang di Gerakan Bela Negara ini? Tugasnya Pak Syangker mungkin tahu, lebih paham, karena Pak Syangker adalah ketua saya, tapi mungkin kalau yang saya jelaskan adalah mungkin inti sarinya aja ya. Tugasnya adalah kalau untuk saya adalah anggota, karena saya anggota, jadi saya hanya menyampaikan ide saya kepada ketua saya. Diterima atau tidak, itu tergantung beliau. Gitu, nanti kita rapatkan lagi, oh nanti begini, itulah yang namanya perlunya bukan satu orang, memerlukan banyak orang, seperti itu. Karena kepala satu itu kan kurang, ya kan Pak. Ide itu harus ada beberapa kepala, gitu. Seperti itu. Saya sedikit tambahkan juga ya, bahwa karena memang kita baru dilantik, nanti program kerjanya itu kita akan rapatkan di bulan Januari nanti, karena ini udah menuju banyak liburan. Nah, tugasnya nanti masing-masing anggota saya itu membantu dalam merealisasikan, menjadi corong, ya kan, masing-masing datang dengan yang punya follower banyak, gitu kan. Kita manfaatnya menyampaikan hal-hal baik terhadap kepada sebanyak mungkin orang kan. Nah mereka lah, ada Atta, ada Ayu, ada macam-macam gitu kan. Nanti kita punya anggota yang akan mensupport program ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin satu hal lagi, kita sering terkecoh dengan casing. Pernah dengar kan istilah don't judge the book by the cover. Yang bagus-bagus kita pilih, ujung-ujungnya kita nyesel. Yang jelek-jelek kita hujat, ternyata yang jelek ini yang bagus misalnya. Saya tidak usah mengelaborasi ya, tapi paham ya kurang lebih ya itu. Jadi kita jangan terkecoh dengan casing. Wah ini gini-gini, udah langsung menjudge. Maunya yang bagus-bagus aja, nanti kalau yang bagus-bagus sudah terpilih, belakangan udah nyesel, aduh nyesel buat pilih yang itu, ya. Itu aja. Kayu gimana menanggapi netizen yang sudah terlanjur mengira Kayu dilantik di Kemenhan sebagai tim kreatif, sedangkan pihak Kemenhannya sudah membantah bahwa tidak ada pelantikan Kayu. Ya kan sebenarnya pihak Kemenhannya kan sudah dari kemarin juga sudah membantah kan. Dari kompastv.com itu kan udah ada membantah kan. Mungkin saya tambahkan di GBN MI ini adalah organisasi independen yang memang membantu programnya. Membantu program Kemenhan. Iya. Jadi kita memang membantu Kemenhan. Saya pikir udah jelas kan kalau itu ya, kurang lebih ya. Ya, karena memang dikaitkan kemarin ke Kemenhan. Betul, jadi bukan Kemhan yang melantik, bukan. Tetapi pelantikan GBNI itu tempatnya di kantor Kemhan. Gitu. Terus saya juga tidak pernah bilang bahwa saya dilantik oleh Kemenhan, kan saya bilang di Kemenhan. Tapi kan betul, memang di Kemenhan. Jadi memang mungkin ini adalah miscommunication aja, menurut saya. Ini yang perlu kita luruskan di hari ini. Jadi ini adalah program-program yang
Bapak Kemenhan nanti akan buat, kita akan bantu coba sebisa mungkin kan gitu, sebagai bela negara gitu. Itu aja sih. Jadi kalau aku mau dikatain apa, mau dibilang katanya nggak rela bayar pajak untuk orang seperti saya apa segala macam, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya tidak pernah minta uang dari mereka. Saya pakai uang saya sendiri. Ya, saya masuk sini saya tanpa speser pun. Saya pakai uang saya sendiri. Saya di sini berjiwa negara, nasionalisme, merah putih, abdi bela negara, memang mau membela negara Indonesia itu. Oke, Kak Ayu, kemarin kan Kak Ayu sempat mengatakan apakah emang udah tahu dari awal kalau ini adalah pelantikan gerakan bela negara sebelum kan ini simpang siur kan, Miss. Terus kemarin Kak Ayu sempat mengatakan kalau masuk ke gerakan bela negara ini ada tesnya juga atau seperti apa? Iya, dites karena untuk bidangnya. Sesuai bidangnya. Kan dalam hal ini nggak mungkin juga Ayu kami tempatkan di posisi misalnya angkat senjata, kan nggak mungkin. Ya sesuai dengan bidangnya dia saja, kreativitas dan kesenian. Berarti memang ada dilakukan tes-tes yang sulit seperti Kak Ayu katakan ya? Iya. Ya, intinya tidak inilah ya. Kita juga tidak menyulitkan. Tapi kan kenapa saya bilang ada tesnya? Karena memang harus di bidang mana aku ditempatkan. Ya. Itu loh. Ditempatkan di mana? Nggak mungkin dong aku ditempatkan di hukum kan, karena Iya. saya bukan SA. Itu loh. Ada periode masa jabatan Ada nggak? 2025 sampai 2030. Pak, ini khusus bela negara ini organisasi khusus kepala selebriti atau orang awam juga boleh Pak masuk? Orang Jadi awam boleh. organisasi ini terbuka buat siapa saja. Jadi memang ada beberapa selebriti yang kita tempatkan di tim kreatif, memang sesuai bidangnya. Tapi yang lainnya itu semua umum, siapa saja boleh ikut. Wartawan juga ada yang ikut kok di sana. Jadi ada juga bagian humasnya, banyak beberapa wartawan. Kalau teman-teman mau ikut ya, alhamdulillah kita gabung rame-rame. Tapi udah dilanjut. Syaratnya apa Pak? Syaratnya punya kemauan, itu saja. Syaratnya punya kemauan dan ingin Memajukan jiwanya membela negara. Karena bela negara itu adalah hak dan kewajiban kita semua kan ya. Ya. Nah, itu. Jadi wajib sebenarnya kita semua. Wajib sebagai warga Indonesia. Pak, alasan sendiri memilih Ayu tadi apa ya Pak? Kita tidak memilih Ayu ya, karena memang Ayu ini temannya dari Mas Sunan dan teman kita juga, siapa saja boleh ikut. Jadi kebetulan di tim kreatif ini bukan hanya Ayu, ada beberapa teman ya, ada Atta Lilita, kalau tidak salah ya, ada Ferry Irawan, ada juga Ada Kevin Tidak Aprilio. menutup kemungkinan nanti banyak teman-teman yang bergabung lah. ya. Ya. Kan selebriti yang lain tuh juga hadir saat itu atau Tidak. Waktu itu hanya aku aja yang hadir, mungkin karena mereka Ada sibuk kesibukan hadir. lainnya. Nah, mungkin itu yang digoreng. Karena hanya saya yang Ayu dan saya siapa lagi? Ferry lagi syuting. Ferry lagi syutingnya Ferry Irawan. Iya. Atta lagi di luar negeri. Iya. Berarti awal mulanya itu diajak Bang Sunan atau gimana sih? Awal mulanya saya diajak urusan betul, disematkan nama saya. Tapi ditanya dulu kan harus di bidang apa. Ya, itu yang tadi saya bilang dites apa segala macam. Udah, lalu masuklah ke bagian bidang kreatif. Ya, kebetulan kan saya juga di gerakan negara ini semenjak 2015 ya. Semenjak Bapak Faisal Ketua Umum kami saat itu masih menjabat sebagai Direktur Bela Negara. Artinya kedekatan saya dengan teman-teman selebriti, public figure itu saya gunakan ya, saya manfaatkan untuk bagaimana bisa menyampaikan program-program dari Kementerian Pertahanan terkait dengan bela negara. Ya, jadi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali, jangan istilahnya cari duitnya sebagai artis, show sana, tampil sini, dapat duit, udah gitu nggak mau ikut dalam rangka bela negara. Nah, di sini juga perlu disampaikan bahwa memang artis-artis yang bergabung semenjak dulu di bela negara itu tidak ada nilai ekonominya sama sekali, atau kita tidak bayar, tapi lebih kepada kita mengetuk atau memanggil mereka untuk sama-sama menyuarakan bela negara, dan alhamdulillah positif ya. Positif. Dan mungkin bakalan kedepannya akan lebih positif lagi dan pakai uang sendiri pastinya kan gitu kan ya Pak. Itu aja. Bang, boleh disebutin nggak sih Bang, selain Kak Ayu tadi public figure-nya di siapa aja gitu? Ada Pak Sangkar bisa sampaikan, Pak Sangkar.
Oke, sekarang di sini anggota saya itu ada Atta Halilintar, ada Kevin Aprilio, Ayu Aulia sendiri, Ferry Irawan. Saya akan rekrut lebih banyak lagi teman-teman artis, tapi bukan asal mau ikutan nggak, gabung nggak. Ada tesnya juga. Tesnya, ya, betul. Ya, dia benar nggak punya visi misinya, bisa ngebantu nggak visi misi dari ketua gitu. Ya, jadi bukan kita cuma mau bikin rame-rame grup artis, nggak gitu. Ada seleksinya kok. Ya, betul. Iya. Setuju. Pernah ada selebriti yang udah ikut tes tapi tidak terdaftar? Pernah. Siapa mungkin? Tidak lolos. Ya nggak bisa lah diomongin di sini dong. Nanti dipelintir lagi. Pak Faisal, mungkin plus minusnya seperti apa berita Ayu kemarin sampai saat ini di organisasi Kita bela ambil negara? positifnya aja ya Pak ya. Jadi begini, Kita ambil positif. biasa ya, jadi pemberitaan itu saat sekarang ini media sosial biasa digunakan oleh pihak tertentu misalnya, atau suka tidak suka itu biasa. Tetapi justru hari ini klarifikasi yang kita butuhkan untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya mungkin beda pemahaman. Jadi menganggap seolah-olah Ayu Aulia ini adalah tim kreatifnya Kementerian Pertahanan, padahal tidak. Jadi sudah kita jelaskan, dia tim kreatif dari Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia yang merupakan organisasi, memang rekomendasi dibentuk oleh Kemhan, tetapi terpisah dari organisasi Kemhan, itu saja ya. Dan bukan hoax kan? Yang dibilang kan hoax gitu kan? Dan bukan hoax ya Pak? Tidak, ya. Pak Faisal, boleh sharing dong kegiatan apa aja yang Bela negara itu ada program kegiatan dari Kementerian Pertahanan yang namanya Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Jadi kewajiban dari Kemhan itu adalah menyadarkan semua warga negara Indonesia untuk terhadap bela negara. Bela negara itu apa? Bela negara itu adalah kewajiban kita setiap orang untuk menyelamatkan keselamatan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Tidak harus angkat senjata. Jadi justru ancaman yang sekarang itu adalah ancaman yang bukan militer katanya. Ancaman non militer. Ancaman non militer itu apa? Narkoba, korupsi, pencurian, kemudian ideologi, ya, kesenjangan seni budaya dan segala macam. Nah, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu kita butuh semua masyarakat ini untuk menyerang itu, tidak bisa hanya sekelompok orang. Nah, untuk bisa masuk ke masyarakat, kita butuh orang-orang tertentu, public figure, influencer, wartawan-wartawan juga, untuk menjadi bagian dari kita untuk menyebarkan nilai ini kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita sadar untuk memiliki kesadaran untuk membela negara, ya, gitu. Perlu saya